Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bu ini di desain modul Ramadan. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu membuat kuis dan linknya ya, lalu membuat link konsultasi WA sama membuat QR kodenya. Oke, bagaimana caranya? Silahkan ikuti video ini sampai habis. Oke, yang pertama yaitu buat kuis dan linknya. Nah, di sini untuk buat kuis kita akan menggunakan yang namanya Quizzes ya teman-teman ya, yang mudah gitu ya. Kalau Google Form sih bagus ya, Google Form bagus, tapi Google Form itu lebih bersifat formal teman-teman ya, mungkin untuk ujian. Tapi untuk yang bersifat Ramadan seperti ini, kita butuh kuis yang lebih ke fun gitu, yang lebih menarik, lebih ke bermain gitu ya. Biar siswa itu ndak bosan dalam artian nanti misalkan ada waktu kosong, lalu dia bermain kuis, mengerjakan kuis-kuis Ramadan. Nah, itu lebih bermanfaat dan lebih menarik ya jika dibandingkan dengan Google Form. Jadi kita pakai Quizzes. Oke, yang pertama-tama kita buat kuis, ketik saja di Google gitu ya. Quizzes. Quizzes. Oke, kita pakai Quizzes. Nah, di sini alamatnya quizzes.com. Oke, kita klik quizzes.com. Oke, ini adalah tampilan Quizzes gitu ya, untuk Quizzes. Nah, di sini kita login ya. Bagi teman-teman yang belum punya akunnya, silahkan teman-teman daftar. Saya rasa mudah ya untuk daftar, karena ini sangat populer, jadi saya rasa mudah ya. Teman-teman mungkin sudah banyak belajar mengenai Quizzes ya. Jadi tinggal tinggal login ya. Kalau belum punya akunnya silahkan daftar, nanti daftar gitu lalu pilih continue with Google ya, karena saya sudah punya akunnya tinggal login. Tapi saya sarankan teman-teman continue with Google, nanti loginnya itu pakai email ya. Contohnya ini login, nah lalu pilih ini kan login ya, continue with Google. Nah, ini ada akunnya, tinggal pilih pakai yang mana. Jadi kalau yang login menggunakan Google itu mudah, kita nggak perlu ngingat-ingat password dan lain-lain. Tapi syaratnya itu teman-teman ini akun Google-nya harus login gitu ya. Saya pilih ini. Nah, cukup seperti itu, baik daftar maupun login. Jadi cukup klik itu nanti kita sudah langsung masuk ke sini ya, langsung masuk ke quizzes. Oke, lalu selanjutnya kita oke, selanjutnya saya rasa untuk membuat soal secara detail nanti tidak dibahas di sini ya. Karena memakan waktu, saya rasa teman-teman bisa atau nanti cari di ini ya, eh, di materi-materi yang berkaitan dengan kuisis ya. Sangat mudah teman-teman ya buat kuis. Tapi yang penting di sini adalah saya jelaskan cara settingnya ya. Oke, anggap saja teman-teman sudah buat kuis gitu ya. Untuk caranya teman-teman bisa cari di Google ataupun di YouTube gitu, ketik saja cara membuat soal di Quizzes ya, entah di HP ataupun di laptop ini. Nah, nanti tinggal teman-teman ikuti baik tutorial di YouTube ataupun tutorial yang ada di website. Itu mudah sekali teman-teman ya. Oke, tapi kalau saya terang di sini agak panjang ya. Oke, misalkan di sini saya sudah punya kuis misalkan mana ya? Misalkan, nah untuk kuis itu sendiri gitu ya, kita bisa ini ya buat sendiri ataupun ngambil punya orang ya. Kalau misalkan dicari, misalkan ngambil punya orang, misalkan kita tidak sempat buat itu ya, Ramadan. Oke. Nah, ini ada beberapa kuis Ramadan ya. Ini yang dibuat oleh orang ya. Nah, kita pilih, kita gunakan nanti buat
kuis. Nah, ini contohnya. Ini review, ini ada 20 pertanyaan. Nah, tetapi kalau yang kita cari seperti ini gitu ya, itu nanti kita nggak bisa custom atau kita apa ya istilahnya ngikut yang buat gitu ya. Jadi mending lebih baik kita buat sendiri, mudah kok ya, nggak butuh waktu lama. Tapi misalkan kalau kepepet gitu ya, kita cari di ini saja di soal-soal yang sudah ada, ketik saja Ramadan gitu. Tapi ya kita tetap perlu memilih apakah sudah cocok enggak dengan kelas kita. Tapi kalau kesulitan ya lebih enak memang buat sendiri. Ini contohnya misalkan ini teman-teman ya. Kita cari yang 20 soal ini yang sudah dimainkan oleh banyak orang. Nah, ini diklik gitu ya. Diklik. Nah, setelah itu ya, saya ulangi, pilih soal atau buat soal gitu ya. Ini kalau ini saya mencari milik orang lain lalu kita gunakan. Nah, atau kalau buat sendiri itu silahkan teman-teman klik intinya masuk ke bagian sini. Nah, ini adalah masuk bagian ke ini ya, ke pengeditan ya. Ada nanti ada mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Ya, ini sudah mulai intinya ini soalnya sudah jadi, tinggal setting. Ini cara settingnya ya. Setting ini kalau dari punya orang lain. Kalau punya teman-teman sendiri ya tinggal teman-teman klik misalkan ini ya. Misalkan Iwan ini tinggal klik. Nah, kan masuk ke sini ya, masuk ke bagian pengeditan. Oke, tadi mana tadi yang Ramadan? Oke, Ramadan. Nah, kita pilih yang ini, yang paling atas. Oh, sudah ganti teman-teman ya. Ramadannya kurang ini. Ramadan quiz gitu. Nah, di sini setting gitu ya. Kita pilih yang berikan pekerjaan rumah. Kita klik. Lalu di sini teman-teman batas waktu ini adalah batas waktu yang bisa di ini ya, bisa kita pilih ya. Nah, ini maksimal. Oh iya, ini pakai akun super teman-teman. Jadi kalau pakai akun super tidak ada batas waktunya. Tapi kalau yang free ada kemungkinan batas waktunya 2 minggu ya. Tapi kan kita Ramadan kan 30 hari. Jadi hari pertama batasnya 2 minggu saya rasa sudah cukup. Teman-teman pakai akun free juga bisa. Misalkan kita harus tepat waktu gitu ya. Nah, tepat waktu misalkan ini adalah hari puasa pertama tanggal 1. Berarti ya teman-teman setting saja ya tanggal 1. Lalu jamnya pilih 12 AM atau PM ini ya teman-teman. Ini ya malam gitu ya, jam 12 malam. Jadi nanti tanggal 1 jam 12 malam itu kuis akan tertutup. Atau mungkin kalau kita beri kelonggaran ini sampai tanggal hari selanjutnya gitu ya. Jadi kita batas waktunya 2 minggu ya. Kita manfaatkan itu. Oke, seperti itu ya. Nah, dengan begitu nanti kalau siswa yang terlambat mengerjakan misalkan kita batasi cuma waktunya sampai misalkan puasa kedua ya hari itu. Nah, kalau siswa atau peserta didik yang terlambat itu tidak akan bisa mengerjakan ya. Nah, itu kalau memang kita menggunakan sistem batas waktu. Tetapi kalau misalkan tanpa batas ya kita maksimalkan sampai maksimal dari kuis ya. Ini kalau tidak salah yang free itu 2 minggu ya. Jadi teman-teman saran saya memberikan PR update-nya itu ya tidak jauh-jauh dari puasa, nanti waktunya habis. Kecuali teman-teman pakai akun super. Kalau pakai akun super yang premium itu bisa tanpa batas ya, pemberian waktunya tanpa batas. Oke, yang penting adalah ininya, batas waktunya harus teman-teman setting gitu ya. Jangan sampai terlewat.
Oke, lalu bagian bawah ya. Bagian bawah kita setting ya. Upaya peserta, berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini. Nah, ini teman-teman bisa setting misalkan biar ada tantangan gitu ya. Kadang-kadang orang itu kalau ndak ada tantangan itu ini teman-teman ya, memainkan seenaknya gitu. Kesempatan hanya 3 kali misalkan seperti itu. Nah, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, di sini kalau teman-teman aktifkan setelah menjawab gitu ya, setelah menjawab siswa akan diberi kuncinya gitu. Kalau ini diaktifkan. Tapi biasanya biar penasaran gitu, ini jangan diaktifkan. Ini pilih hanya validasi. Jadi benar salahnya itu ditunjukkan. Maksudnya, oh nomor misalkan ngerjakan nomor satu salah gitu. Nah kalau misalkan yang aktif nomor satu salah, langsung dikasih tahu kuncinya. Ini hanya validasi, mungkin matikan saja enggak apa-apa ya. Ini dimatikan saja. Biar nanti peserta didik penasaran gitu ya. Nah, lalu tampilkan kunci jawaban setelah kuis ini mati, jangan dihidupkan ya. Soalnya jangan hanya soal jangan, tapi matikan saja. Jadi biar apa ya? Biar terpacu gitulah, ada tantangannya. Jadi kecuali kalau teman-teman ingin siswa mereview yang sudah dikerjakan, itu silahkan teman-teman aktifkan hanya soal. Kalau aktif, ini kata kuncinya nanti kelihatan, jangan sampai. Nanti karena kalau gitu nanti kuncinya bocor ya. Pilih hanya soal saja atau mati. Kalau saya mending mati, ini hanya validasi gitu. Kalau atau mati, ini juga mati. Oke, lalu pembelajaran adaptif nggak usah. Oke, pengaturan aktivitas power up. Oke, kita aktifkan dulu papan peringkat ya. Aktifkan tunjukkan jawaban selama aktivitas. Oke, berarti ini hanya validasi. Oke, jadi teman-teman khusus untuk ini ya, untuk yang ini biar tambah menarik, ini teman-teman harus hanya validasi ya. Baru nanti fitur ini aktif. Kalau ini mati gitu ya, power up sama papan peringkat juga mati. Ini yang malah tidak bikin seru. Jadi ini kita hanya validasi gitu ya. Ini hanya validasi, ini mati, maka power up akan aktif gitu ya. Power up itu seperti fitur-fitur tambahan, misalkan ada bonus misalkan 50-50, lalu time freeze. Jadi ada fitur-fitur yang menarik bagi yang ini ya, win streak atau 3 kali, 5 kali berturut-turut menjawab benar. Itu adalah serunya di quizzes. Ini fleksibel saja ya. Tunjukkan map peringkat harus oke. Pertanyaannya iya, karena biar peserta didik walaupun mengerjakan bersama-sama itu mereka acak soalnya. Jawaban juga diacak ya. Lalu musik oke, lalu pilihan meme ini eh ini silahkan cari contoh saja di sini atau buat sendiri gitu ya. Buat sendiri bisa kok ya. Ada pengaturan cara membuat meme di quizzes. Oke, kalau sudah settingnya, saya ulangi lagi settingnya. Upayanya ini bebas, tapi saya sarankan dibatasi biar nanti peserta didik itu tertantang. Lalu di sini hanya validasi, jangan diaktifkan ya. Hanya validasi, tampilkan kunci ini mati. Soal enggak usah, jangan nanti mereka akan ini mencari kuncinya. Jadi biar ada tantangannya. Lalu di sini power up aktif biar tambah menarik. Tunjukkan papan peringkat aktif biar menarik. Oke, kalau sudah, klik tugaskan. Oke. Oke.
Oke, lalu di sini untuk linknya ya, untuk linknya adalah ini teman-teman ya, ini salin link. Oke, linknya sudah kita dapat teman-teman ya, kita dapat. Lalu buat QR code ya, karena di sini nanti basisnya cetak, itu enggak mungkin kita taruh ya, kita taruh linknya di sini, misalkan ini contoh gitu ya, kuis. Kita enggak mungkin memberikan panjang seperti ini atau kita memberikan kodenya. Nah, itu nanti kasihan siswanya, merepotkan mereka. Biar cepat dan instan, kita buatkan QR kodenya ya. Untuk QR kode, ketik saja QR kode generator. Pilih yang mana ini? Ini ya, the QR kode generator ya. Ada the-nya, karena ada beberapa itu ada yang berbayar. Ya, pilih yang the QR code generator, kita coba cek. Oke, benar yang ini ya teman-teman. Jangan sampai salah. Yang ada QR code generator, pilih yang the QR code generator. Oke. Seperti ini. Linknya sudah kita salin, terus kita copy. Kita taruh di sini teman-teman. Nah. Oke. Oke, kita paste ya, saya ulang. Nah, maka ini kita download dulu. Download. Lalu pilih PNG. Kita beri nama misalkan, jangan sampai salah nanti, kuis Ramadan 1. Kalau salah nanti bisa ketuker soalnya ya. Bisa Ramadan 1, klik download. Nah, kita simpan di sini, save. Oke, kalau sudah, tadi kita ambil ya, kita cek dulu. Oke, sudah berhasil ya teman-teman QR kodenya. Nah, ini tinggal nanti biar di-scan sama peserta didik. Oke, lalu kita input, kita masukkan ke sini teman-teman ya. Ini bumbung masuk ke kuis gitu ya. Ini hanya contoh, saya ada hapus. Insert, lalu pilih picture, this device. Lalu kita ambil tadi yang sudah kita buat. Ini ya. Oke, QR code-nya sudah ada. Kita taruh di sini teman-teman ya. Oke, berhasil ya. Oke, untuk catatan saja karena kita pakai QR code, jangan sampai teman-teman nanti ketika cetak ada tinta ataupun fotokopiannya tidak bagus, nanti QR code-nya tidak kebaca ya. Ya, ada plus minusnya sih ya. Nanti kita bahas masalah plus minus dari modul sama e-modul. Oke, ini sudah untuk yang kuis ya. Yang kuis sudah. Untuk yang YouTube caranya sama ya. Teman-teman cari saja YouTube-nya. Misalkan YouTube-nya ini teman-teman ya. Ini kelas jagoan misalkan. Nah, ini misalkan saya pilih yang ini. Oke. Ya, misalkan video ini gitu ya. Oke, bagikan ya. Salin. Nah, itu teman-teman masuk ke QR code generator. Ini kita hapus, kita paste. Nah, setelah itu kita download. Ini ya. Kita download. Nah, beri ini sama apa beda ya? Ini tidak kelihatan. Oke, saya ulangi, paste lagi. Nah, ini kan berubah. Download, beri nama misalkan video ceramah 1 gitu ya. Download. Nah, taruh di sini, save. Nah, lalu di sini ini kita hapus, ini contoh kan tadi. Kita insert picture, this device, video ceramah 1, insert. Oke, sudah ada teman-teman ya. Sudah masuk. Oke, jadi nanti kalau kan ini data kan. Jadi nanti kalau misalkan silakan kalian simak video berikut ini. Jadi siswa nanti diminta
untuk menyeken menggunakan HP QR kodenya, maka langsung akan terbuka videonya. Oke, itu yang pertama kuis. Yang kedua, video selanjutnya ini teman-teman ya, petunjuk atau yang nanti intinya itu siswa peserta didik gitu ya, ini bisa melakukan melalui WA, melalui save nomor gitu, atau mungkin kalau belum punya ini, belum punya nomor WA kita ya, kita bisa memberikan chat WA langsung. Oke, kita bisa melalui ini teman-teman ya, kontak. Oke, nah kalau kontak nanti ada kemungkinan nanti bisa enggak ya? Ya, kita berarti kita pakai WA ya, pakai WhatsApp. Ya, caranya gimana? WA Wizard. Oke, teman-teman ketik saja di WA Wizard ya. WA Wizard ini teman-teman ya, untuk membuat link custom ke WA. Kita klik dulu WA Wizard. Nah, ini fungsinya misalkan untuk konsultasi gitu ya. Pertama ketik dulu nomor teman-teman, nomor guru ataupun nomor yang dituju. Jadi nanti ketika siswa nge-scan ya atau ketika siswa klik linknya, siswa akan langsung menuju ke nomor WA yang sudah kita buat ini. Misalkan ini nomornya guru gitu ya. Nah, kos ini +6285 ini misalkan ini ya. Misalkan Assalamualaikum. Gitu ya. Assalamualaikum. Halo Pak atau Ibu ya, tergantung teman-teman. Pak Bu, saya mau melapor kegiatan Ramadan hari ini ya. Nah, ini teman-teman bisa di bold gitu ya, atau mungkin bisa dimiringkan. Nah, ini bisa diatur gitu ya. Oke, ini sangat penting. Jadi nanti kalau peserta mau lapor gitu ya, peserta mau lapor bisa melalui ini kalau e-modul atau yang berbasis online ini tinggal klik gitu. Kalau nanti berbasis cetak ya, modul seperti ini modul cetak, nanti dia nyeken QR kodenya itu langsung menuju ke WA kita ya. Nah, atau mungkin kalau sudah punya kontak kita ya tinggal langsung chat saja. Ini opsional tapi biar lebih keren gitulah ya, diberi tombol ataupun diberi QR kode. Oke, ini Assalamualaikum, halo Pak Bu, saya mau melapor kegiatan Ramadan hari ini. Saya sudah bla 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 bla. Ini hanya pengantar saja dalam artian untuk kata lebih detail biar siswa yang ngetik sendiri gitu ya. Saya mau melapor kegiatan Ramadan hari ini. Misalkan kita buat sholat subuh gitu, lalu tarawih misalkan gitu. Nanti biar mereka isi sendiri ya. Nah, nanti hafalan misalkan. Nah, lalu kita tulis NB, silahkan diisi sesuai ya, kondisi atau sesuai yang telah dilakukan. Ini kalau yang teman-teman milih laporan melalui WhatsApp ya. Kalau melalui WhatsApp ini yang agak sulit masalah rekapnya teman-teman ya. Masalah rekap ya. Atau mungkin kalau ini untuk konsultasi oke ya. Misalkan di sini ini kan bentuk laporan. Kalau mungkin yang bagus gitu ya. Untuk laporan itu kita arahkan ke Google Form. Jadi nanti akan terekap ya. Google Form nanti siapa saja yang sudah melapor itu akan terlihat gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak mau ribet dalam artian ya mungkin cukup absen gitu saja, pakai WS juga bisa ya. Jadi tapi yang ini nanti itu ya yang di sini akan agak repotnya ketika teman-teman melakukan rekap ya. Sholat subuh siapa, ini yang rajin siapa, yang sudah siapa itu agak ribet kalau
di WA ya, karena WA itu untuk rekap yang sudah chat atau yang sudah melakukan tugasnya itu agak sulit ya. Mungkin di sini kalau saran saya gitu ya, itu yang WA itu hanya untuk masalah konsultasi. Halo Pak Bu, saya mau bertanya, atau konsultasi gitu. Nah, itu nanti lebih enak ini kalau ada pertanyaan. Tapi kalau misalkan laporan ya, laporan yang seperti ini ya, seperti ini ya. Silahkan kalian melapor kepada guru wali kelas, lapor via Google Form atau via WA. Nah, ini teman-teman buat saja Google Form. Ini saran saya. Tapi kalau misalkan kesulitan ya WA enggak apa-apa, tapi nanti teman-teman rekapnya manual. Bedanya apa? Kalau Google Form itu rekapnya otomatis, kalau WA rekapnya manual. Jadi teman-teman perlu sedikit meluangkan waktu untuk melakukan rekap, mengecek, mungkin menyentang secara manual. Tapi kalau pakai Google Form itu seperti absensi yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya, yaitu absensi ya, itu nanti akan tercatat otomatis. Oh, ini misalkan si Budi, oh ternyata hari ini sudah mengumpulkan. Si Bejo sudah laporan. Nah, itu sudah terekap rapi di Google Form. Tetapi kelemahannya apa? Kalau Google Form itu teman-teman ribetnya itu atau susahnya itu di awal hanya masalah setting. Jadi nyeting rumus, nyeting itu butuh waktu. Tapi kalau sudah jadi, itu nanti akan sangat-sangat mudah. Jadi akan berjalan sendiri ya, akan berjalan sendiri. Jadi selama 1 bulan kita tidak perlu melakukan rekap-rekapan yang ribet karena sudah di-handle sama Google Form. Tapi yaitu kita perlu sedikit waktu untuk men-setting awal Google Form itu sendiri ya. Nah, untuk caranya beragam teman-teman ya. 1 hari 1 form, ada yang seperti itu. 1 form untuk 30 hari. Nah, itu juga ada. Nah, tapi ini perlu sedikit keahlian teman-teman ya. Materinya lumayan rumit ya, misalkan untuk Google Form. Oke, itu ya. Kembali lagi di sini WA ini ya, WA yang kita pakai nanti ini adalah untuk konsultasi ya, bukan pelaporan ya. Kalau misalkan ingin pelaporan ya silahkan teman-teman tinggal merubah kata-kata di bagian sini. Saya mau bertanya konsultasi. Nah, ini tinggal teman-teman rubah ya, teman-teman rubah menjadi melapor gitu ya. Oke, konsultasi titik 2 gitu ya. Nanti siswa mau bilang apa biar dilanjutkan. Oke, kalau sudah silahkan teman-teman klik generate link gitu ya. Ini pastikan benar, ini sudah benar. Lalu klik generate link. Yes. Nah, kalau sudah maka kita akan dapat link. Linknya apa? Nah, ada ini. Kita juga bisa punya QR code gitu ya. Jadi kita tidak ribet-ribet. Ini ada linknya, ada QR kodenya gitu. Jadi tinggal kita gunakan, kita pasang di ini. Kalau link ini di copy, nanti dimasukkan di sini. Dimasukkan kalau teman-teman pakai modul gitu ya. Dimasukkan di sini. Nah, ini insert, lalu pilih link mana linknya? Linknya tidak aktif teman-teman ya. Nah, ini sudah aktif link. Nah, ini pilih insert link. Nah, di sini teman-teman pilih yang browser page gitu. Addressnya kalian paste di sini, paste ini ya. Ini ngopinya dari sini teman-teman ya. Ini di copy link, lalu taruh di ini di ini ya di PPT. Saya itu klik OK. Nah, ini ada sudah saya klik to following link gitu ya. Jadi nanti kalau kita berbasis e-modul ini diklik gitu langsung menuju ke WA. Oke, kita cek ya. Kalau tidak percaya kita cek, ini kita copy, kita paste di sini, paste enter. Nah, maka akan otomatis masuk ke WA. Di sini kebetulan pakai nomor saya gitu ya.
Assalamualaikum, halo Pak atau Bu, saya mau bertanya atau konsultasi. Nah, ini kalau lihatnya di HP gitu ya, diklik itu langsung buka WA gitu ya. Nah, nanti ada pilihannya biasanya WA kalau pakai WA lebih dari satu WA web atau WA bisnis atau WA biasa. Nah, ini yang pasti ini sudah berhasil ya, ada logo, ada nama. Nah, itu kalau pakai link, kalau QR code ya tinggal ini pilih QR code, save QR kodenya. Di sini beri nama misalkan konsultasi. Lalu klik save. Nah, maka ke download. Setelah itu ini kita hapus dulu ya. Delete, kita insert, kita masukkan yang sudah jadi tadi konsultasi ini. Insert. Oke. Oke. Ini sudah berhasil teman-teman ya. Sudah berhasil ergonomi sudah masuk. Itu buat kuis sudah, buat link konsultasi WA sudah, buat QR kode sudah. Jadi materinya sudah komplit teman-teman ya, sudah komplit dari awal sampai akhir, yaitu mengenai buat modul yang cetak ya. Tinggal teman-teman mengembangkan sendiri. Di sini yang saya share, yang saya jelaskan itu hanya tiga jenis, karena jenis keempat sampai jenis hari ke-30 atau 29 itu kurang lebih sama isinya ya. Entah itu misi mengerjakan apa, lalu melihat video ataupun kuis. Itu hanya varian dan teman-teman bisa mengcustom atau berkreasi tugas yang akan dibuat ya. Tetapi teman-teman kalau semakin bervariasi tentunya nanti indikator penilaian juga semakin beragam. Makanya di sini saya buat 3 saja, itu saya rasa sudah cukup, sudah variatif ya, untuk 30 hari sudah variatif dan apalagi enggak monoton karena ada kuisnya, ada videonya. Jadi siswa itu mengikuti lebih menarik daripada hanya kita ngasih tugas cuma misalkan suruh baca, lalu melakukan sahur, laporan. Nah, itu sedikit monoton ya. Kita variasi dengan memberi video. Lalu ada juga kuis. Dengan begitu nanti ini ya, pembelajaran di Ramadan atau hari-hari Ramadan itu semakin menyenangkan, semakin asik ya. Oke. Oke, gitu ya. Untuk materinya ini saya rasa sudah ini ya, QR kodenya sudah, tinggal teman jangan lupa ya, jangan lupa teman-teman ini mengecek gitu ya, mengecek atau ini teman-teman sebelum QR kodenya dipasang ya, itu teman-teman cek dulu benar atau salah. Kalau salah nanti susah karena ini berbasis cetak. Jadi kalau sudah benar cetak gitu, kalau ada kesalahan enggak bisa revisi kecuali memakai e-modul gitu ya. Oke, untuk nanti kelebihan atau kekurangan ini kita bandingkan ada materi sendiri gitu ya. E-modul sama modul itu plus minusnya bagaimana. Nah, itu nanti akan kita bahas di video tambahan. Oke, itu ya untuk materi modul ya. Saya rasa cukup ya, saya rasa cukup, tinggal teman-teman praktek dan mengembangkan. Oke, itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita akan cara mengedit ya template modul PPT yang sudah kita beri, yang sudah saya desain. Nanti teman-teman bisa download dan silahkan diedit. Oke, itu ya. Sampai kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.